Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dalam pertemuan kali ini, kita bertemu lagi dengan saya ya, Ibu Hairul Nikmah dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Klasik. Dan pada pertemuan kedua ini ya, kita mau belajar tentang Kerajaan Kutai, menelusuri kerajaan tertua di Nusantara. Nah, teman-teman semua, kemarin masih ingat nggak berapa pertemuan kemarin ya? Ada berapa teori masuknya agama Hindu, Buddha, atau masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara? Oke, baik. Ada 5 ya, apa saja? Oke, teori Brahmana, teori kesatria, teori Waisya, teori arus balik, dan teori mata air. Oke. Jadi dari kelima teori ini mana yang kalian setuju gitu? Sebenarnya kalau umpamanya kita memakai teori satu atau yang kedua itu tidak masalah. Yang penting ada intinya teori itu semakin banyak digunakan semakin kuat seperti itu. Nah, tetapi kalau saya menyarankan sesuai dengan waktu apa namanya acara Prof. Sumardi Azra itu di BBCF Yogyakarta di Borobudur itu mengatakan bahwa daripada kita mengatakan teori-teori satu 2 3 itu lebih baik beliau menyarankan teori mata air ya karena semua itu berkaitan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Kutai ya, Saudara. Di mana letaknya kira-kira? Iya, di Kalimantan ya. Pernah ke Kalimantan? Kalau kita belum pernah ke Kalimantan, kita bisa melihat peninggalan sejarahnya Kerajaan Kutai di Museum Gajah atau Museum Nasional ya. Di sebelah kalian ini ada apa tulisan Yupa yang berasal dari Kutai. Jadi ada 7 buah prasasti ya dari Kutai untuk apa sumber sejarahnya. Oke, kita mau belajar apa hari ini adalah Kerajaan Kutai. Tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini itu mahasiswa mampu menguasai alur perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha beserta peninggalannya. Nah, peninggalannya ada apa tadi? Oke, Yupa ya. Ada 7 buah Yupa di Kerajaan Kutai. Seperti itu. Nah, kita bahas selanjutnya. Saya memakai sumber rujukan ada 3 ya, saudara mahasiswa yang baik. Ada nanti kita bisa langsung melihat peninggalan sejarah Kerajaan Kutai itu ada di virtual tour di Museum Nasional yang letaknya di Jakarta itu ada tersimpan peninggalan Kerajaan Kutai berbentuk yupa dipamerkan di Museum Nasional ya. Kemudian yang kedua adalah Swardono dan ketiga adalah buku saya Lintas Sejarah Dunia dan Indonesia itu ada beberapa part yang menjelaskan tentang Kerajaan Kutai dari awal berdiri sampai sekarang ya sebenarnya. Jadi Kerajaan Kutai itu abad keempat kan bercorak Hindu. Tapi sekarang sudah bercorak Islam karena ada perkembangan agama Islam itu Kutai juga mengalami perkembangan kerajaannya menjadi Islam. Tetapi jarang ditulis atau jarang dibahas di sejarah di sekolah-sekolah ya karena yang dibahas itu Kutai masa Hindu-Buddha aja seperti itu. Selanjutnya raja yang pernah berkuasa. Jadi ada di dalam kita mempelajari sejarah itu sumber sejarahnya adalah prasasti Yupa ya 7 buah Yupa yang mengatakan bahwa ada 3 raja saudara yang memimpin kerajaan Kutai. Yang pertama adalah Kudungga, yang kedua adalah Aswawarman, dan ketiga adalah Mulawarman. Diperkirakan menurut para sejarawan, Kudungga itu adalah sebelum Hindu masuk ke Nusantara, Kudungga itu adalah kepala suku atau ketua suku yang menganut paham apa ajaran animisme dan dinamisme. Kemudian
Setelah dinobatkan jadi raja, dia menjadi Raja Kutai pertama dengan namanya Masih Kurungga. Dan keturunannya itu ada Aswawarman dan Mulawarman. Bagaimana kita mengetahui kalau Kutai itu bercorak Hindu? Itu salah satunya apa coba? Salah satunya ada apa? Di belakang nama raja itu ada ditulis si Warman Warman gitu ya. Jadi Aswa Warman, Mula Warman. Kalau ada Warman Warman itu ada pengaruh kebudayaan Hindu ya. Hindu yang dimaksud di sini bukan dari India Utara ya, bukan dari Bollywood. Bollywood itu bukan, tetapi dari India Selatan seperti itu. Nah, apa seperti itu ya. Kemudian pengaruhnya dari India Selatan itu adalah penulisan aksara huruf Palawa, bahasanya Sanskerta itu seperti tulisan di India Selatan ya. Kalau India Utara itu tulisannya Prenagari, bukan seperti ini. Nah, yang paling terkenal adalah Raja Mulawarman ya, menurut prasasti Mulawarman. Raja Mulawarman itu dilegitimasikan menjadi raja yang sangat dermawan karena beliau memberikan 20.000 ekor sapi ya. Sangat banyak sekali, kaya raya itu rajanya. 20.000 ekor sapi, bayangkan kepada para Brahmana. Buat apa itu Brahmana pakai apa dikasih sapi? Kan Brahmana itu nggak makan daging sapi itu. Mungkin sapi digunakan untuk kendaraan, tapi tidak dimakan dagingnya. Jadi kalau kalau kita ingat historiografi tradisional ya, termasuk prasasti itu kan masuk dalam historiografi tradisional sumber sejarahnya itu. Nah, itu pasti ciri-ciri khasnya itu adalah ciri khasnya itu sangat hiperbola atau dilebih-lebihkan untuk melegitimasi ya, untuk membranding ya, membranding kalau istilahnya sekarang membranding rajanya biar kelihatan kuat, kelihatan kaya raya, kelihatan uh, kelihatan berkuasa, kelihatan dermawan seperti itu ya. Jadi kalau kita belajar sejarah itu sumber tertulisnya apa gitu. Kalau kita mempelajari Kutai, sumber tertulisnya adalah 7 buah. Kerajaan ini dipimpin oleh dewa ya tadi. Maaf, dipimpin oleh raja. Nah, raja ini menurut kebudayaan Hindu itu adalah titisan dewa. Jadi di Indonesia itu raja itu adalah perwujudan dewa. Jadi ada beberapa dewa raja seperti itu. Nah, lokasinya itu ada di Kalimantan Timur. Ini bisa lihat yang hijau itu adalah di Kalimantan Timur ya. Di Kalimantan Timur itu ada kerajaan dulu namanya Kutai. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Sebenarnya kan Kutai agak ke timur ya. Nah, padahal perdagangan itu di sisi barat. Nah, itu kan sangat terpencil. Bagaimana orang-orang kok bisa sampai ke Kutai? Ini sangat mungkin sangat terjadi perdebatan ya. Karena Kutai itu kok terpencil kan. Harusnya kan kalau umpamanya ada kerajaan besar itu ada di barat. Nah, ini tapi terjadi timur gitu. Yang perdagangan kalau kita tahu abad kedua sampai ketiga itu perdagangannya kan di Selat Malaka gitu, Selat Malaka kan antara Kalimantan ini dengan Sumatera. Tapi kok ini apa namanya tidak tidak malah tidak di Kalimantan Barat tapi Kalimantan Timur. Nah, itu menjadi pertanyaan kritis ya, nanti kita akan diskusikan begitu. Seperti itu ya. Jadi lokasinya itu sebenarnya kalau dilihat dari geografisnya itu kok tidak mendukung adanya, harusnya kerajaan itu kok bisa di pedalaman malahan untuk pertamanya itu. Padahal ada harusnya di perdagangan itu lewatnya Kalimantan Barat di sepanjang pantai Kalimantan yang Barat. Nah, ini sangat unik dan dialiri di dekat sungai ya, di dekat sungai Mahakam. Kalau kita tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia itu pasti di dekat aliran sungai karena adalah sungai atau air itu adalah sumber pokok utama untuk hidup gitu. Jadi memang
di dekat aliran sungai. Nah, mitos-mitos yang terkait dalam kerajaan ini, jadi kalau kita itu belajar sejarah, kita itu jangan langsung percaya akan apa yang disampaikan kalau tidak ada bukti sejarahnya gitu. Nah, itu mitos-mitos sejarahnya, mitos-mitos yang terkait itu adalah Kudungga itu sebagai keturunan dewa ya. Seperti yang saya katakan ya bahwa Kudungga itu dikultuskan sebagai dewa raja gitu karena kebudayaan Hindu itu mengkultuskan raja itu adalah dewa. Kemudian Yupa itu dianggap sebagai benda bertuah gitu. Padahal kan sebelum Hindu masuk ke Nusantara itu Yupa itu digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian setelah Hindu masuk, Yupa itu digunakan untuk menulis prasasti ya. Tetap masih digunakan penyembelihan tapi medianya itu sekarang bertambah menjadi untuk menulis prasasti gitu. Nah, Raja Mulawarman ini juga memberikan 20.000 ekor sapi ya. Nanti kita akan bahas atau kita diskusikan kenapa kok Raja Mulawarman itu memberikan 20.000 ekor sapi. Padahal kita tahu Brahmana itu nggak makan daging sapi kan. Kalau di India kan sapi itu sebagai tunggangan dewa Siwa itu diagung-agungkan, nggak boleh dibunuh, kemudian nggak boleh dimakan dagingnya, cuman boleh minum susu sapi aja. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mempelajari tadi seperti historiografi tradisional memang raja ini dibuat atau dipotret sebagai raja yang dermawan. Jadi kalau menulis prasasti itu kan nggak mungkin menjelek-jelekan raja ya. Prasasti itu pasti membuat raja itu sangat luar biasa yang ditulis, sangat sensasional, spektakuler gitu, bisa menghilang gitu misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi fakta sejarah dan mitos itu dapat berdampingan. Sehingga pentingnya pemahaman kritis. Jadi kalau kita orang ngomong mitos, kita tuh harus mengkritisi dulu. Kan kita punya akal untuk berpikir dan harus berpikir kritis. Jangan iya-iya aja. Kemudian jadikan sejarah sebagai alat refleksi dan pembelajaran. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Kalau kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.